Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi sedang berjalan, dan kita akan membahas berkaitan dengan proses yang sedang berlangsung tersebut, dan dengan catatan kita tidak akan masuk kepada pokok perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk masalah tersebut tentu kami telah mengundang dua narasumber yang tentu tidak asing lagi di program Rumah Demokrasi TVRI Jambi. Telah hadir di studio TVRI Jambi pengamat hukum tata negara dari Universitas Jambi, Bang Dr. Arfai. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa juga nanti akan bergabung bersama kita melalui virtual Zoom meeting Bang Suparmin, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Baik Bang, sembari kita menunggu report dari KPU Provinsi Jambi yang dalam infonya itu sedang bersidang hari ini di Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum kita nanti berbicara tentang proses, kalau Anda melihat dalam proses pilkada lalu, apa mungkin yang bisa Anda sampaikan? Hal-hal krusial apa sebenarnya yang menjadi catatan Anda dalam pelaksanaan pilkada kita lalu dalam prosesnya? Ya, terima kasih Bung Doni. Saya setidaknya menggambarkan ada 3 aspek ya perjalanan pilkada lalu. Yang pertama, bahwa sesungguhnya pelaksanaan pilkada kita yang sudah kita jalankan kemarin itu adalah belum dapat dikatakan masih sempurna, ya, menuju kepada sempurna. Belum menuju ke sempurna. Belum menuju ke sempurna. Artinya masih banyak catatan-catatan yang menjadi koreksi jika ini mau menuju ke sempurna. Ya. Nah, misalnya kita lihat adalah masih persoalan mata pilih gitu ya, masih persoalan berkenaan dengan integritas, masih persoalan berkenaan dengan netralitas, dan itu kan masih jadi catatan di dalam perjalanan pelaksanaan pilkada itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memperkuat bahwa pelaksanaan pilkada itu belum menuju ke arah sempurna adalah dibuktikan dengan banyaknya masuknya perkara ke Mahkamah Konstitusi. Nah, banyaknya masuk perkara itu kan ada 2 hal yang perlu dikoreksi. Satu, masuknya perkara ini menunjukkan adalah adanya tanda tanya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu oleh peserta pilkada. Ya. Nah, walaupun tanda tanya itu nanti kan mesti diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah tanda tanya itu nanti melahirkan sebuah keputusan menunjukkan bahwa betul di dalam penyelenggaraan pilkada itu ada persoalan hukum ya, atau justru diperkuat oleh MK bahwa tidak ada persoalan hukum, karena putusan MK menyatakan itu ya. Nah, sehingga nanti bisa dilihat proses itu 2 tadi saya bilang kan, bisa saja menunjukkan betul dugaan ada tidak sempurnaan dalam penyelenggaraan pilkada, atau betul juga bahwa itu sudah betul maka diuji di Mahkamah sempurna Konstitusi. karena MK sudah memutuskan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat bahwa pelaksanaan orang melakukan gugatan itu menunjukkan memang ada kesadaran ya, kesadaran kita dari elit, dari masyarakat dan lain-lain bahwa ada ruang Mahkamah Konstitusi itu dijadikan tempat untuk mempertanyakan ya kualitas menuju kesempurnaan pelaksanaan pilkada ini. Nah, walaupun nanti muncul lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apakah betul mengajukan kegugatan itu semata-mata betul-betul ya ingin menunjukkan kualitas pelaksanaan pemilihan ini ada problem, ya kan? Atau hanya sebagai esensial menunjukkan bahwa ya sekedar sajalah, yang penting gugat gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang paling penting menurut saya adalah kita ukur dari situ. Itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang ketiga, bahwa pelaksanaan pilkada kita kemarin itu menunjukkan satu catatan penting adalah kualitas partisipasi masyarakat menjadi menurun. Nah, ini kan menjadi catatan. Bahkan kenapa? Karena kualitas pelaksanaan demokrasi itu selain proses berjalan dengan baik, juga ditandai keikutserta orang
di dalam pelaksanaan pemilihan itu. Nah, tentunya ini banyak faktor yang perlu dikoreksi ya. Di mana letak titik masalahnya, bagaimana untuk menyelesaikan titik masalah itu, dan apa kebijakan yang diambil. Nah, ini kan tidak bisa kita diamkan. Ya, menurut saya 3 hal ini menjadi penting catatan. Belum lagi nanti bisa kaitan dengan regulasinya, bisa kaitan dengan penyelenggaraannya gitu loh. Saya lebih melihat penyelenggara ini setiap ada gugatan selalu juga ada kaitan dengan penyelenggara. Dan itu nanti ini kita yang bahas. paling penting. Baik, sepertinya telah terhubung bersama kita Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bang Suparmin. Apakah sudah terhubung, Bang Parmin? Sudah, Doni. Baik, di awal acara tadi kita sudah membuat batasan, Bang, bahwa kita tidak akan masuk ke pokok perkara, kita membahas berkaitan dengan proses gugatan saja, dan dengan catatan kita tidak akan membahas pokok perkara. Nah, mungkin apa yang bisa disampaikan, Bang, progres sampai hari ini, Bang, di perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi hari ini? Baik, terima kasih, Doni. Proses tahapan yang sedang berjalan ya di Mahkamah Konstitusi. Kemarin kita sudah sidang untuk perkara 4 perkara ya. Pada pagi kita perkara KPU Kota Sungai Penuh, KPU Pilkada Kota Sungai Penuh, dan siangnya untuk 3 perkara itu KPU Kerinci ya. Itu sudah sidang kemarin dan prosesnya berjalan dengan baik sebagaimana kita sampaikan dan bisa diikuti oleh banyak pihak ya, karena MK juga menyajikan secara langsung ya, live ya. Betul. Live proses sidang kedua itu ya, yaitu bagaimana kami menyampaikan jawaban-jawaban, kemudian alat buktinya disahkan di depan majelis, termasuk juga ada keterangan Bawaslu kabupaten kota yang menjadi lokus, kemudian juga ada keterangan dari pihak terkait. Besok akan ada sidang 3 permohonan lagi, 3 perkara. Paginya itu adalah sengketa terkait dengan PHP Pilkada Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Bungo. Kemudian jam 1 siangnya itu PHP Pilkada Kabupaten Merangin. Kemudian lusa hari Jumat pagi itu ada PHP Pilkada Kabupaten Saurlangun. Pada prinsipnya kami sudah menyiapkan jawaban-jawaban bersama dengan tim lawyer yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kota, beserta dengan daftar alat bukti dan alat buktinya untuk menjawab dalil-dalil yang dipersoalkan oleh pemohonnya. Semua dalil insya Allah kita jawab, yang menyangkut dengan tugas, kewenangan dan kewajiban kita jawab, kita jelaskan sesuai dengan bukti-bukti otentik ya. Bukti-bukti yang kami miliki dalam proses tahapan pelaksanaan pilkada, mulai dari tahapan awal sampai kepada tahapan pemungutan, penghitungan, serta rekap. Intinya ya kami akan berusaha mempertanggungjawabkan sebaik mungkin apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota dan sedang diuji ya, diuji oleh para pemohon ke Mahkamah Konstitusi sebagai ujung ya, sebagai tahapan akhir ya, para pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Tapi kami juga punya kewajiban menjelaskan, menegaskan bahwasanya kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan kewajiban kami, sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada. Intinya insya Allah kami siap, dan nanti silakan bisa dicek. Dan nanti setelah ini akan ada RPH, rapat permusyawaratan hakim, untuk kemudian dibacakan apakah dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian atau dihentikan dengan dismisal pada tanggal 11 sampai 13 Februari jadwalnya. Gitu, mungkin Bu. Baik. Sebelum lebih jauh, Bang, ini kan tidak semua kabupaten kota dan bahkan pilgub kan tidak ke Mahkamah Konstitusi. Nah, terhadap terhadap pilkada hasil pilkada yang tidak ada perselisihan di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kemudian selanjutnya, Bang? Apakah berproses terlebih dahulu atau memang masih menunggu yang sekarang sedang bersidang di Mahkamah Konstitusi, Bang? Baik, Bang. Untuk yang tidak ada register perkara di Mahkamah Konstitusi, jadi kan ada 6 kabupaten kota yang diregister ya, ada 6, kemudian ada 5 kabupaten kota yang tidak, plus pemilihan gubernur. Itu kami sudah menetapkan pasangan calon terpilih, baik gubernur, wakil gubernur, maupun bupati, wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota. Di awal bulan lalu ya sudah kita tetapkan, dan sedang berproses SK ya, DPR provinsi maupun DPRD kabupaten kota juga sudah melakukan paripurna ya untuk mengumumkan itu. Dan tadi pagi ada rapat dengar pendapat antara Komisi 2, KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri sudah menetapkan bahwasanya pelantikannya yang tidak ada sengketa hasil itu akan dilakukan pada tanggal 6 Februari
6 Februari ya. Ya, 6 Februari. Sedangkan untuk yang selanjutnya yang ada sengketa masih menunggu, nanti akan ditetapkan lanjutan kapan kiranya kesentakan itu akan dilakukan pelantikannya. Demikian, Bu. Baik. Artinya yang tidak ada perselisihan akan terus berproses hingga ke pelantikan. Baik, saya ke Bang Arfai ini. Bang, sedikit teknis sih sebenarnya, Bang. Kalau kita menyimak bukan hanya di Provinsi Jambi sih, hanya Provinsi Jambi, termasuk juga apa yang terjadi di daerah-daerah lain di dalam perselisihan itu yang memang dibuka secara terbuka oleh Mahkamah Konstitusi yang dapat dilihat secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia begitu. Nah, kalau kita lihat kita tidak masuk ke pokok perkara, tapi kita lihat secara umum. Dalil-dalil itu kan pada prinsipnya adalah dalil-dalil yang sebenarnya sudah ada kewenangan itu, penyelesaiannya itu di pengawas pemilu misalnya, berkaitan dengan sengketa pelanggaran administrasi, dugaan pidana begitu, seperti misalnya keterlibatan ASN, money politik dan sebagainya, dan bahkan berkaitan dengan daftar pemilih gitu ya, data pemilih yang bisa masuk dalam ranah sengketa proses gitu. Nah, artinya kan jika dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, apakah ini bermakna bahwa proses di bawah kita tidak selesai atau lebih ininya lagi tidak berjalan sebenarnya? Kalau dibawa lagi begitu. Ini kan negara secara normatif kan telah membuka ruang untuk itu. Ya, kalau saya berpendapat bahwa ini kan berkaitan dengan unsur ketidakpercayaan menurut saya, ketidakpercayaan kepada proses. Bukan berarti adalah regulasi itu yang tidak memberikan, gitu. Karena regulasi itu kan sudah memberikan. Baik, mungkin sebelum dia teruskan, Bang, ada salah satu keterangan begitu. Kalau kita simak itu, bahkan ada dalil yang diajukan oleh pemohon itu di dalam keterangan Bawaslu tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini kan juga anomali sebenarnya. Pelanggaran ada tapi justru tidak memilih melaporkan ke Bawaslu, langsung ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu saya bilang tadi. Sesungguhnya kalau dari regulasi, dari regulasi kan sudah diberikan kewenangan sesuai dengan porsinya, ya kan? Maka di Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat akhir. Jika, kan kata kunci itu, jika di dalam proses yang sudah diberikan oleh misalnya di Bawaslu, itu orang beranggapan tidak mendapatkan keadilan. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan, ada hal-hal yang muncul di dalam proses gugatan di MK yang sesungguhnya di Mahkamah di dalam Bawaslu tidak dimunculkan. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa itu tidak dimunculkan? Nah, itu nanti kita jawab, Bang. Nah, ya. Setelah iklan berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas berkaitan dengan proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang berlangsung di Jakarta. Nah, terpotong tadi, Bang. Iya. Kemudian kenapa? Iya, maka pertanyaannya adalah kalau kita back ke belakang dulu orang mengajukan ke MK selalu ada dalil bahwa kami sudah ajukan ke Bawaslu. Tapi kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Maka kami minta MK tolong dong, mana yang adil. Gitu kan. Kalau sekarang kan muncul pertanyaan lagi, ini belum pernah dilaporkan ke Bawaslu. Tapi muncul di Mahkamah Konstitusi. Nanti MK nanti akan menilai nih, ya kan? Apakah MK menilai, kan bahasanya kalau sudah dilaporkan ke Bawaslu, tidak putus, maka MK kan lebih enak tuh. Ya kan, berarti tidak diselesaikan Bawaslu nih, gitu kan? Kalau ini kan belum pernah dilaporkan, maka butuh pertanyaan kenapa orang tidak melaporkan? Nah, kan? Makanya saya berpendapat orang kemungkinan bisa orang tidak melaporkan karena ada unsur ketidakpercayaan dengan Bawaslu, dengan penyelenggara pemilu yang namanya Bawaslu menyelesaikan perkara itu. Nah, ketidakpercayaan mungkin tidak sama rata setiap daerah karena dilihat konstelasi politik yang ada di dalam daerah itu. Nah, tentunya itu yang menjadi dalil bahasanya jangan-jangan orang berpikir
ketika kami laporkan ya sama saja hasilnya itu juga. Gitu. Maka oleh karena itu ya sudah tutup saja. Nanti dilaporkan saja di Mahkamah KPK, Konstitusi. di Mahkamah Konstitusi. Nah ini saya rasa itu adalah sesuatu yang perlu dikoreksi besar lah menurut saya ya. Di dalam konteks ada apa orang tidak melaporkan? Ada apa orang justru mau ke Mahkamah Konstitusi? Nanti Mahkamah Konstitusi juga akan bertanya, kenapa kamu tidak laporkan? Ya kan? Ya. Kalau tidak dilaporkan kita nggak tahu nih. Kecuali kau sudah laporkan, tapi putusan Bawaslu-nya lain. Kan gitu. Sehingga Anda ingin menguji Iya, keputusan makanya tersebut. di dalam konteks penyelenggara pemilu Bawaslu kan selalulah dua. Satu adalah laporan. Dua ada temuan. Nah pertanyaannya apakah Laporan tidak ada, temuan juga tidak ada. apakah ini muncul di Mahkamah Konstitusi karena tidak ada temuan? Atau karena memang orang nggak lapor. Makanya kalau bahasanya, ada bahasanya gini. Sesuatu yang muncul di publik atas suatu potensi pelanggaran yang semula penyelenggara pemilu Bawaslu itu kan selalu peta potensi. Indeks potensi Indeks kerawanan. potensi kerawanan. Begitu itu sudah ada, muncul ke publik, maka targetnya bukan nunggu laporan. Kalau nunggu laporan ya tadi, ya kan? Unsur ketidakpercayaan orang sudah ada, kalau dia hanya nunggu laporan tak akan muncul. Maka ada kejar temuan. Dari indeks tadi kemudian menjadi fokus seperti itu. Lebih fokus. Nah kalau dua-duanya nggak ada, laporan nggak ada, temuan nggak ada. Tiba-tiba muncul di Mahkamah Konstitusi. Tahu-tahu muncul. Maka itu pertanyaan, ada apa dengan penyelenggaranya? Jangan gitu. Nah tidak bisa juga bahasa, karena nggak dilapori, ya kan? Karena juga tidak ada temuan. Nah kan itu jadi tanda tanya besar lah. Makanya saya kira hal yang seperti ini adalah perlu ada sesuatu evaluasi yang besar ya. Tapi tidak semua daerah ya. Tapi masing-masing daerah. Jadi begini, masing-masing daerah itu kan punya konstelasi tersendiri, cara pandang nih peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Mungkin di Kota Jambi misalnya, cara pandang peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu KPU atau Bawaslu adalah sesuatu yang mungkin tingkat kepercayaannya lebih bagus, tapi daerah lain menjadi tidak bagus. Nah ini yang jadi persoalan. Atau kena regulasi, bahasanya gini, kami laporin nanti sudah sampai sekian tahap nggak juga diproses, mati juga gitu kan, nggak juga proses. Nah ini kan sesuatu yang menjadi kemasan yang harusnya kita benahi, urain ini gitu loh. Nah menurut saya Baik. Ke Bang Parmin lagi. Bang Parmin, tentu dalam proses menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, apakah KPU melibatkan pihak eksternal begitu untuk mendampingi atau memberi bantuan advokasi kepada KPU sendiri, Bang Parmin? Baik, terima kasih, Bu. Jadi kami meng-hire lawyer ya, lawyer, setiap waktu itu ada lawyer dan juga melibatkan jaksa pengacara negara. Kami bekerja sama dengan jajaran Kejaksaan Negeri di bawah komando Kejaksaan Tinggi Jambi. Kami melakukan kerjasama dan beberapa KPU Kabupaten Kota yang bersama-sama dengan lawyer dan juga JPN. Kita melakukan penyusunan bersama ya, jawaban maupun alat bukti ya. Jadi kita dengan pihak lain. Kemudian juga kita tentu dalam memastikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalil-dalil pemohon, tentu kita juga melibatkan jajaran kita, baik ad hoc ya di tingkat kecamatan PPK, di tingkat desa kelurahan PPS maupun di tingkat TPS, KPPS. Karena tentu mereka yang memahami situasi fakta di lapangan. Peristiwa-peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi yang dipersoalkan. Kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan apa solusinya dan apa yang telah dilakukan. Tapi pada intinya kami memastikan dalam proses pemungut hitung di TPS itu tidak ada dilakukan keberatan oleh para saksi ya. Kita tidak menemukan adanya keberatan saksi. TPS yang dipersoalkan. Muncul keberatan saksi itu rata-rata itu di tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten kota. Nah, tadi juga tentu setelah kalau kita melihat dari aturan teknisnya, pasca putusan selah ini kan nanti akan masuk ke pemeriksaan pokok perkara begitu, pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya. Apakah untuk saksi sendiri dan mungkin alat-alat bukti lain sudah berada di Jakarta, Pak Parmin? Begini, untuk alat bukti ya, jadi begini prosesnya. Pemohon menyampaikan permohonan di sidang awal bersama dengan alat bukti.
Kemudian kami habis sidang awal kami melakukan inzage. Kami mengintip alat bukti pemohon, kemudian kami siapkan alat bukti yang posisinya tidak dalam kotak ya. Kami tidak membuka kotak. Karena banyak alat bukti kita yang kita miliki itu ada di Sirekap ya. Kita punya hasil beberapa di sana, kita punya daftar hadir. Kemudian kita menggali keterangan-keterangan dari badan ad hoc kita, situasi yang di lapangan, misalnya kita menemukan KTPL saksi yang hadir di sana, saksinya ternyata nggak nyoblos di sana, dan lain sebagainya. Itu ada fakta-fakta yang kami kumpulkan dan kami jawab melalui itu dulu. Kami menjelaskan kepada mahkamah terkait itu yang bisa kami kumpulkan, karena kami belum buka kotak ya, kita belum sama sekali buka kotak suara. Andai kata nanti maju, meskipun kami optimis ya, kami optimis semuanya semuanya disemisal, karena kita juga bisa sampaikan ya ada hal-hal yang sudah kita jawab dan jelaskan terkait dengan proses-proses itu. Tetapi andai kata nanti mahkamah menetapkan lain, misalnya dilanjutkan ya, kami tentu akan berkoordinasi lagi, akan melakukan rapat lagi, lapor untuk tentu kami akan meminta izin ke mahkamah bagaimana mengambil alat-alat bukti yang ada posisinya ada dalam kotak ya. Karena kan tidak semua kita miliki, sebagaimana seperti surat mandat, surat pemberitahuan, semuanya ada dalam kotak dan semuanya masih tersegel tersimpan di gudang-gudang KPU Kabupaten Kota. Kalau untuk saksi sendiri sudah ada persiapan, Pak Parmin? Secara rencana kita sudah tentu siapkan dari awal ya. Dan nanti siapa-siapa pihak-pihak yang kita hadirkan ya. Tetapi prinsipnya karena pembuktiannya lebih banyak kepada dokumen dan kita punya dokumen-dokumen otentik ya, mungkin kita lebih utamakan dokumen. Karena diperlukan karena pemohon membawa saksi, tentu kita akan siapkan saksi juga supaya nanti bisa berimbang ya, bisa menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, karena banyak juga fakta-fakta yang munculnya ternyata bukan fakta, ternyata hanya hasil buah hiperbola dan lain sebagainya. Kami akan berusaha meyakinkan mahkamah ya dengan dokumen-dokumen yang memang ada di kami dan itu dokumen valid ya, yang menjadi kewenangan kami KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Baik. Kepada TPS. Baik. Saya ke Bang Arfai lagi nih, Bang. Kalau kita berkaca dari perselisihan lalu, pilkada lalu atau regulasi-regulasi yang lalu, banyak kemudian para pihak-pihak yang kemudian merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pilkada ini kan terhambat kemudian untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena ada selisih ambang batas suara ya untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, agak unik dengan untuk pilkada kali ini. Ya, ada MK memberi sinyal bukan menyampingkan, artinya memberlakukan khusus pasal 158 kalau tidak salah. Nah, tanggapan Anda tentang itu, Pak? Ya, saya melihatnya begini, ini kan perkara yang khusus ini sebenarnya di pilkada lalu juga pernah diajukan, pernah diterima, dan juga. Artinya secara jurisprudensi ini kan sudah pernah dilakukan. Ya. Artinya tidak ada lagi bahasa ini tidak bisa dilakukan, gitu kan, karena ini sudah pernah dilakukan. Nah, saya menilai ada dua aspek lah menurut saya, Bung Doni ya. Yang pertama, sesungguhnya ruang ini diberikan adalah untuk melengkapi untuk membuktikan dalil yang dikatakan adalah TMS ya. TSM. Nah, TSM ya, bukan TMS, TSM ya. Karena sebab kalau hanya berpatok kepada selisih suara, sementara ada indikasi TSM, maka ini tidak akan bisa dibuktikan. Kalau ruang itu ditutup, ya kan? Nah, ruang itulah dibuka adalah agar terciptanya keadilan yang bisa mengungkapkan adakah dalil yang TSM itu. Kita tahan dulu, Bang. Kita sapa penelpon kita dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Doni. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Yudi? Ya. Alhamdulillah, takut ketinggalan kereta nih, makanya duluan saya telepon. Baik, silakan. Ya, alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sudah tidak asing lagi yang saya hormati Bapak Arfai ya, SHMH, pengadil hukum kita suruh aktif di TPRI. Juga ada Pak Suparmin ya, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Tapi saya dikirim dari TPRI tadi ada
Bapak Elvi ya, anggota Bawaslu Kabupaten Muara tapi tidak muncul. Muara Jambi. Tidak ada halangan. Sedang berhalangan. Iya. Ya, baik, judul kita memang hari ini sudah final ya. Jadi ini ada ruang untuk dapat menyalurkan persoalan hukum di MK ini. Tapi ya tentu menarik ya. Seperti Pak Arifai tadi katakan, saya sependapat. Seharusnya yang diajukan itu ke MK itu adanya selisih yang sedikit angkanya. Itu tadi adanya persoalan mungkin angka persentasenya dan ada alat bukti yang valid. Enggak, jadi kadang seperti rame-rame langsung dua ke MK itu. Dikit ada sedikit bukti ada dikirim sana. Jadi justru itu ini jadi apa nih sebenarnya persoalan hukum ini? Harus dikaji dulu untuk hukumnya kuat apa tidak, kan gitu. Jadi sampah nanti di MK itu, ini kan kita berkaca dari yang dulu banyak ditolak MK. Kalau persoalan yang disebut dengan Bung Doni tadi, tidak ada selisih, masalah administrasi kok sampai ke MK. Nah, kan bisa diselesaikan di tingkat KPU, Bawaslu. Ya. Jadi kan ada Gakumdu, ada Gakumdu yang mengaturnya. Ketidakkepercayaan itu memang betul. Sampai hari ini saya aja tidak percaya dengan penyelenggara pemilu ini. Apalagi pengamat. Tapi KPU harus berbenah diri. Mampu menjelaskan kepada sengketa yang bersengketa itu. SDM-nya. Jadi banyak orang hukum ada di situ. Justru itu, ya artinya tidak sembarang lah MK itu. Jadi kertas apa sampah aja nanti. Ya, percuma. Baik. Justru itu saya perlu menyampaikan, perlu dievaluasi besar-besaran untuk 2009-2034 nanti, khusus penyelenggara pemilu. Baik. Dan juga harus disampaikan kepada kandidat-kandidat calon kandidat itu jenis-jenis yang bisa sampai ke KMK. Jangan seperti apa kertas yang tidak berharga saja sampai ke KMK itu. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi di mana hadirnya Bawaslu dan KPU itu sudah Gakundunya itu untuk memberikan sosialisasi persoalan sengketa. Baik. Jadi itu saja rasa perlu dievaluasi besar-besaran penyelenggara pemilu ini untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada 2029, 2034 yang akan datang. Itu yang penting. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin boleh dilanjutkan Bang berkaitan dengan tadi kemudian berkaitan dengan syarat formil selisih suara tadi, Bang. Iya, jadi itu tadi. Sebenarnya kan esensi yang dia mau ambil adalah bagaimana memberikan ruang yang sedikit tetapi ada potensi TSM. Nah, kan ada cumanya, ya kan? Cuma jangan sampai ini disalahgunakan gitu loh. Disalahgunakan apa? Seolah-olah TSM. Ya udah, masukkan saja. Seperti yang dibilang Pak Yudi tadi. Iya, itu yang jadi khawatir pada saat muncul ya. MK menyatakan yang demikian, termasuk kajian dari salah satu hakim ya, Sadi Isra menyatakan ini bagaimana kalau selisih sedikit tapi yang membuat sedikit itu kena TSM. Maksud dia menyampaikan itu adalah bukan semua bermuara ke MK, tapi kaji dulu, ya. Buktikan dulu secara mendalam bahwa ada benar-benar TSM itu. Ya. Nah, jadi bukan minta uji kan gitu. Kita jangan sampai yang demikian sebenarnya pemaknaan demikian gitu. Nah, oleh karena itu kan ada satu prinsip. Mengajukan gugatan ke MK itu adalah bukan opini politik. Ya kan? Bukan opini politik maksudnya? Ya hanya ada hasrat, tidak ada kajian hukumnya, tidak ada dokumen hukumnya gitu kan. Hanya bahasa-bahasa politik tanpa dibuktikan. Nah ini kan jadi soal. Misalnya, ini kena TSM nih, kena terlibat si A, si B, gitu kan. Buktinya seperti apa? Ketika dikaji secara hukumnya, apa buktinya, apa saksinya. Ternyata kan itu tidak ada misalnya. Di tingkat penyelenggara penyelesaian perkara itu juga tidak masuk misalnya kan. Nah ini seolah-olah MK nanti kita lihatlah berapa persen yang masuk hari ini kan. Saya belum membaca ya. Berapa persen yang masuk ke MK ini
lebih besar misalnya persentase yang tidak sesuai ketentuan tadi, ya kan? Yang persentase lebih selisih suara lebih. Ya, selisih suara lebih itu dengan dalil misalnya TSM tadi. Kalau itu lebih besar, maka muncul pertanyaan lagi gitu kan? Apakah benar nilai dikaji dengan benar? Atau hanya melimpahkan saja lah ke MK, tolong MK kajikan. Nah, ini kan menurut saya adalah menjadi tidak bagus dalam konteks adalah efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Sebab bukan tidak memakai ongkos, ya kan? Yang seperti itu, ya kan? Tetapi kalau betul-betul, ya kan, selisihnya banyak dan betul-betul nyata ada dugaan TSM, maka itu adalah merupakan ruang yang bagus menurut saya masuk ke situ. Tapi tidak semua itu bisa masuk. Artinya sejauh mana kemudian materi gugatan itu dikaji lebih awal seperti itu? Iya, lebih awal dikaji. Makanya saya kira perangkatnya kan sudah ada. Kalau kita lihatlah di dalam peraturan MK nomor 3 2024 tentang tata cara itu kan sudah jelas apa saja komponen yang harus dimasukkan dalam sebuah laporan adalah oleh pemohon. Dan apa saja dokumen yang harus dilengkapi, dibantah atau dilengkapi oleh KPU sebagai pihak yang digugat sebagai termohon. Artinya dari dalil itu kan sudah bisa dikaji. Kekuatan hukumnya seperti apa, kekuatan bukti seperti apa. Nah, sehingga bisa simpulkan, oh ini memang selisih jauh gitu ya, tapi ada potensi TSM, mungkin masuk. Tapi kalau tidak ada, ya jangan memaksa diri. Menurut saya gitu. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali untuk sesi ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita ke Bang Suparmin, ke KPU Provinsi Jambi. Bang, bagaimana kemudian koordinasi Bang antara pusat, kabupaten, provinsi dan kabupaten kota yang saat ini sedang menghadap, khususnya terhadap kabupaten kota yang hari ini sedang menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian provinsi maupun pusat juga melakukan pendampingan terhadap kabupaten kota, Bang? Baik, terima kasih, Bung Doni. Ya jelas ya dan tegas ya, karena kita ini hierarki ya, KPU RI bersama kita KPU melalui KPU provinsi kita melakukan pendampingan dari awal ya. Dari awal ketika belum ada kita mendapatkan salinan permohonan, kita sudah melakukan pemetaan-pemetaannya. Pemetaan permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai tahapan mulai pencalonan, kampanye, mengut hitung sampai ke rekap ya, kita hitung itu. Kemudian ketika ada permohonan kita bersama-sama mendiskusikan, mengumpulkan kronologi dari bawah ya, dari badan ad hoc, penyusunnya, bahkan KPU RI dan KPU provinsi itu melakukan review ya. Jadi provinsi melakukan review dulu terhadap jawaban, terhadap alat bukti dari KPU Kabupaten Kota yang menjadi termohon, kemudian nanti direview akhir oleh KPU RI sebelum nanti akhirnya kita finalisasi bersama lawyer untuk kemudian diserahkan ke MK. Jadi memang ada proses koordinasi, ada proses supervisi yang luar biasa dari pimpinan kita KPU RI, dan kami juga ikut melakukan supervisi walaupun kami nggak ada gugatan, tetapi kami ditugaskan untuk melakukan asistensi dan supervisi kepada KPU Kabupaten Kota yang melakukan gugatan agar bisa maksimal. Kami benar-benar serius menjawab ini karena memang ya sebagai termohon tentu kita akan berkewajiban menjelaskan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya dengan semua alat bukti yang kita miliki. Nah, syukur-syukur dengan harapan nanti majelis memahami dan meyakini bahwa prosesnya sudah berjalan dengan berjudil berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada. Baik. Terhadap putusan sela yang mungkin akan dalam waktu dekat akan dikeluarkan oleh majelis, Bang, apakah untuk kali ini ada mekanisme khusus mungkin bagi KPU sebagai pihak yang keputusannya itu digugat di dalam hal ini terhadap putusan sela itu, apakah ada mekanisme khusus mungkin untuk menanggapi itu? Ya, kalau jadi begini, kalau nanti ditolak, MK menganggap permohonan ini apakah tidak atau eksepsi kami diterima baik dari segi kedudukan hukum ya maupun obskur ya atau permohonan yang kabur,
tentu kan ini tidak dilanjutkan. Tentu kita bersiap-siap menetapkan pasangan calon terpilih ketika itu diputuskan. Secara persentase dibandingkan dengan pileg kita lebih rendah, tetapi dibandingkan dengan pilkada 2020 kita mengalami kenaikan yang lumayan sekitar 5%-an. Bagaimana menjawab dari pemohon, bagaimana menjelaskan kepada mahkamah terkait dengan apa yang dipersoalkan oleh pemohon, karena itu merupakan hak konstitusional mereka. Tentu kami juga akan menjelaskannya sebaik mungkin. Terakhir kami mohon doanya semoga tahapan-tahapan ini berjalan dengan lancar, sukses dan sesuai apapun putusan mahkamah. Tentu sebagai yang punya kewenangan kami akan menerimanya apapun putusannya, yang mudah-mudahan semuanya bisa dismisal dan kita bisa melanjutkan proses pilkada ini ke penetapan paslon terpilih. Demikian Bu Doni. Baik. Terima kasih, Bang Pai. Ya, saya ingin menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, ya sidang di Mahkamah Konstitusi bukan hanya sekedar adu argumen dan adu bukti dan fakta dari termohon dan pemohon, ya. Namun itu lebih kepada menunjukkan kualitas demokrasi kita, kualitas penyelenggara pemilu kita, dan wajah Mahkamah Konstitusi serta pelindungan hak kita sebagai yang pemegang kedaulatan. Oleh karena itu nanti kita tunggu hasilnya. Apakah hasil nanti memberikan betul-betul wajah dari demokrasi kita yang baik, wajah penyelenggara pemilu kita benar baik, wajah Mahkamah Konstitusi baik, dan wajah pelindungan kedaulatan kita baik. Nah, saya kira itu yang perlu kita tunggu nanti hasilnya. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bang Dr. Arfai dan Bang Suparmin dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan proses gugatan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dan tentunya kita akan kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.